Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, peserta kegiatan kajian Islamiyah di Masjid Al-Jihad Malinau, Kalimantan Utara rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua tentu sangat merasa berbahagia atas kehadiran dan sambutan yang telah kita rasakan dari para orang tua kita, baik dari pemerintah daerah maupun aparat keamanan. Beberapa sambutan yang kita telah dengarkan bersama cukup bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, baik dari Bapak Wakil Bupati yang telah memberikan bahkan beberapa tambahan informasi tentang PKI dan komunisme. Demikian juga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolres Malinau, yang selain beliau mengingatkan kita tentang bahaya radikalisme dan komunisme, beliau pun menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan Kamtibmas, yang secara khusus beliau mengingatkan kita bahwa Malinau termasuk daerah yang darurat narkoba. Apa yang beliau sampaikan ini mestinya bukan hanya informasi yang kita terima sebagai angin lalu. Namun umat Islam, kita secara keseluruhan seharusnya menyambut baik dan mendukung seluruh program yang telah ditetapkan oleh aparat keamanan untuk menangkal dan juga menindak mereka-mereka yang telah menghancurkan generasi muda bangsa kita melalui narkoba dan yang semisalnya. Berdasarkan data yang telah beliau sampaikan tadi, mestinya kita sebagai umat Islam merasa miris, sedih. Hanya dalam hitungan beberapa waktu, jumlah kasus narkoba saja peningkatannya drastis, bahkan sampai 2 kali lipat. Dari 28 kasus 2 atau 3 tahun yang lalu, sekarang tahun ini 2016, baru sampai bulan Oktober saja kasus narkoba sudah sampai 130. Artinya arus dari peredaran narkoba itu begitu keras dan deras. Umat Islam sebagai komponen mayoritas dari bangsa ini seharusnya menjadi unsur yang paling memberikan perhatian. Oleh karena itu pendidikan agama
baik yang formil maupun non-formil, teori maupun praktek, itu terus mestinya dihidupkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga sambutan dari Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Beliau juga yang tadi menyampaikan sekaligus sebagai unsur dari Nahdlatul Ulama. Beliau juga mengingatkan kita bahwa komunis memang bahaya laten yang tidak akan mungkin bisa padam, sehingga kita sebagai umat Islam harus terus menyuarakan anti komunisme dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin, peserta kajian Islam ilmiah rahimakumullah, dengan kehadiran beliau-beliau di tengah-tengah kita, walhamdulillah, maka kita sebagai bagian dari umat Islam pun akhirnya secara mental dan secara psikis terangkat dan terdongkrak. Semua yang beliau sampaikan di depan tadi adalah tugas dan pekerjaan untuk kita semua. Hal-hal yang telah disebutkan di dalam beberapa sambutan di depan adalah amanah yang dibebankan untuk kita sebagai umat Islam. Mungkin sekarang ini kita masih merasa belum menjadi pihak yang terkait, sehingga usaha dan ikhtiar yang kita lakukan masih belum maksimal. Tetapi cobalah bertanya, bercerita dengan sekian banyak orang tua yang anak-anaknya sangat mengecewakan. Coba tanyakan kepada segenap orang tua yang anak-anaknya telah menjadi korban penyimpangan perlakuan. Tanyakan kepada setiap orang tua yang anak-anaknya menjadi korban dari hal-hal negatif, minuman keras, judi, narkoba, pergaulan bebas, ketidaksadarannya atas hidup beragama. Coba kita tanyakan kepada kaum orang tua itu, betapa sedihnya mereka, menyesalnya mereka, kecewanya mereka. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa dan momen yang telah terjadi. Ma'asyiral muslimin, peserta kajian Islam ilmiah rahimakumullah. Oleh sebab itu, melalui majelis ini, marilah kita selalu mengingat dan mengamalkan sebuah prinsip agung, prinsip besar sekali. Sesuatu yang bersifat mendasar di dalam ajaran kita. Ajaran Nabi Muhammad SAW yang kemudian dihidupkan terus oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang, yaitu mendoakan kebaikan untuk para penguasa, mendoakan kebaikan untuk penguasa, baik dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Dari struktur yang paling dekat dengan kita, kepala rukun tetangga, kepala rukun warga, sampai Presiden Republik Indonesia. Demikian juga para penguasa di aspek keamanan dan pertahanan, TNI dan Polri. Para penguasa yang saya sebutkan di depan tadi mempunyai hak untuk kita doakan selalu dalam kebaikan. Itu hak mereka. Otomatis menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Para ulama rahimahumullah, mereka sudah menitipkan pesan buat kita. Lau kana li da'watun mustajabah. Seandainya aku dipastikan mempunyai doa yang mustajab, diterima dan dikabulkan oleh Allah, pasti doa itu akan aku berikan untuk kebaikan penguasa.
Misalkan kita diberi hak berdoa, kemudian doa itu dipastikan mustajab, didengar, dikabulkan, dipenuhi. Seandainya, tapi kan kita tidak tahu. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa, maksudnya seperti itu. Tapi seandainya ada doa mustajab, Allah berikan untuk kita. Doa mustajab ini untuk apa? Ulama mengajarkan untuk tidak berpikir tentang diri sendiri, tetapi berikanlah doa kebaikan itu untuk kebaikan penguasa. Karena kalau penguasa baik, maka masyarakatnya pun baik. Apabila kita melihat kenyataan, waduh, sekarang penguasa yang jujur, adil, amanah susah kita dapatkan, susah kita temui. Para pejabat, penguasa seringnya mengecewakan. Saudaraku, semoga Allah memberkahi Anda. Kalau kita berbicara tentang hal ini menurut kacamata Islam, sebelum kita mencari sekian banyak sebab kenapa muncul pejabat, pemerintah atau penguasa yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, kalau misalkan kita menemukan yang seperti itu, sebelum kita mencari sebab sekian banyak faktor, tapi marilah kita bercermin, barangkali kesalahan itu dari kita sendiri. Yang semestinya kita mendoakan kebaikan, mestinya kita doakan pemerintah dan penguasa itu menjadi jujur, adil dan amanah, malah kita caci maki. Malah kita doakan kejelekan. Malah kita jatuhkan harga diri dan martabatnya. Malah kita berprasangka buruk. Malah kita ikut menyebarluaskan dan percaya dengan isu-isu yang entah dari mana asalnya. Barangkali saja. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting saya sampaikan. Sebab seperti yang saya sebutkan di depan tadi, masalahnya sangat prinsip, yaitu mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita, untuk penguasa kita. Sehingga saat berdoa, yang kita sampaikan dan kita sebutkan di dalam doa-doa kita, itu bukan hanya terkait dengan kepentingan atau manfaat pribadi keluarga, tapi berikan juga waktu untuk berdoa. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau melimpahkan taufik dan hidayah untuk para pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran, kekuatan untuk para pemimpin kami, untuk pemerintah kami. Berikanlah kesabaran dan kekuatan kepada TNI dan Polri yang memiliki tugas utama mewujudkan negara ini menjadi negara yang aman, tertib dan kondusif. Ya Allah, jauhkanlah orang-orang yang berniat jahat dan buruk. Jauhkanlah mereka dari para pemimpin kami, sehingga tidak menjadi penasehat-penasehat yang membisikkan sesuatu yang buruk. Begitu kita doakan masing-masing individu. Seandainya sekian puluh juta, sekian ratus juta masyarakat muslim di Indonesia sama-sama berdoa seperti itu, apa mungkin kemudian Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkannya? Semua sama-sama berdoa setiap hari, setiap malam. Itu satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan salah satu prinsip Islam, mengingatkan kita tentang kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik, yaitu doakanlah kebaikan untuk para pemimpin dan penguasa. Jangan mencaci maki, jangan menjelek-jelekkan, jangan memburuk-burukkan, tapi doakanlah dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengusung dan membawa konsep kedamaian dan ketentraman. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Itu Islam sesungguhnya, Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua faktor yang bisa mendukung dan mewujudkan keamanan dan kedamaian itu diajarkan di dalam Islam. Sebaliknya, segala hal yang sekecil apapun itu yang berpotensi bisa mengganggu kedamaian dan bisa merusak ketenangan, itu diharamkan di dalam Islam. Itu diharamkan di dalam Islam. Mungkin karena wawasan dan pengetahuan kita yang belum begitu luas cakupannya tentang Islam, akhirnya salah paham, salah persepsi dan seterusnya. Ada sebagian orang menilai bahwa Islam itu agama yang suka perang dan suka bertempur. Apakah benar demikian? Jawabannya tidak. Coba kalau kita lihat dengan membaca sejarah Islam. Sejarah Islam sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi sampai tahun yang ke-13, beliau berada di Mekah bersama dengan sahabat-sahabatnya di kampung halaman tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun itu apa pernah terjadi perang? Apa pernah terjadi pertempuran antara umat Islam dengan yang memusuhi? Tidak pernah. Padahal kondisinya umat Islam di saat itu ditindas, diintimidasi, dicaci maki, dimusuhi, dibenci, diusir. Bahkan tidak sedikit yang kemudian dibunuh. Itu selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Sampaikan, mengajak masyarakat Mekah masuk Islam, sampaikan masuk Islam, masuk Islam. Tapi ditentang, dibenci, dimusuhi, ditindas. Sebagian sahabat itu disiksa dengan kejam di depan umum, bukan sembunyi-sembunyi. Itu disiksa di depan umum. Lihat bagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala yang diseret. Bisa kita bayangkan kalau ada orang diseret dari sini sampai sampai alun-alun lah. Berapa kilo diseret. Dengan kaki dan tangan yang terikat diseret. Diseretnya pun bukan malam hari, bukan musim hujan. Di tengah panas siang hari. Diseret, betul-betul diseret. Disiksa, dipukuli. Itu disaksikan oleh masyarakat. Tapi karena Bilal bin Rabah saat itu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala statusnya adalah Buddha, maka dibiarkan. Sampai kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang menyaksikan itu secara langsung membeli. Dibeli sahabat Bilal bin Rabah. Setelah dibeli lalu dimerdekakan dan dibebaskan. Pernah beberapa sahabat, mungkin karena situasi dan kondisi yang semakin hari semakin berat dan sulit itu, mereka datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta izin kepada Nabi. Nabi, perang aja deh. Kalau bahasa kita seperti itu, udah kayak gini aja, perang aja. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang diinginkan Islam bukan perang. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah." Surat An-Nisa. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang saat mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta diperbolehkan untuk perang aja. Berkelahi aja, bertempur aja. Masa kita ditindas, ditekan, diintimidasi terus begini?
Ternyata perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kufu aydiyakum, tahan tanganmu. Jangan lakukan tindakan seperti itu. Wa aqimus shalah. Tegakkan salat. Tunaikan tugasmu sebagai hamba. Tapi kan semakin hari itu bukan semakin turun dan melemah. Semakin hari bertambahnya waktu, umat Islam semakin ditindas, ditekan, betul. Ada yang dipenjara, ada yang dibelenggu, ada yang dipasung, ada yang dihukum, dimasukkan dalam ruang sempit, tidak ada celah udara, kemudian asap dimasukkan ke sana, ditutup pintunya. Itu umat Islam. Oleh orang-orang kafir diberlakukan seperti itu. Tapi coba lihat, Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Beliau ingin menyampaikan pesan kepada setiap umat bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian. Sampai akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya disyariatkan berhijrah. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan hijrah itu? Hijrah itu meninggalkan kampung halaman, tempat kelahiran, untuk mencari tempat dan lokasi baru, walaupun jauh, di sana tenang untuk beribadah. Kalau dalam bahasa kita, umat Islam sekali lagi diminta mengalah. Nah, bukan kemudian diperintahkan untuk bangkit, perang aja di Mekah. Enggak, sudah mengalah aja. Yang jaraknya 1000 km kurang lebihnya. Dari Mekah sampai Madinah. Ingat, umat Islam diminta mengalah dengan hijrah. Menghindari konflik tadi. Alhamdulillah, para sahabat, demikian juga kemudian selanjutnya disusul oleh Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Tujuan hijrah ke kota Madinah agar bisa melaksanakan Islam dengan tenang, mempelajari Islam dengan baik dan maksimal, menjauh dari sumber konflik, meninggalkan masyarakat yang membenci dan memusuhi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mau menghadapi itu semua dengan perang, dengan kekerasan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Rekan-rekan dari batalion? Bisa ya? Batalion 6 14 Raja Pandita. Jadi umat Islam coba diminta mengalah loh. Kalau teman-teman batalion digituin gimana itu? Gitu ya. Wajah, tapi tetap damai. Seperti wajahnya kan teduh, senyumnya. Ada latihan senyum kayaknya di batalion. Senyumnya luar biasa ini. Nah, umat Islam coba selama 13 tahun itu ditindas, ditekan, sampai disiksa, ada yang terbunuh. Melakukan perlawanan sekali aja gak pernah. Melawan itu reaksi gak ada. Karena memang tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian kaum muslimin yang mengalah kan, pindah. Ini yang ditinggalkan kampung halaman, tempat kelahiran. Tanah, rumah, harta, benda, keluarga ditinggalkan untuk mengalah jadi. Supaya bisa beribadah dengan tenang. Ini bukti bahwa ajaran Islam itu bukan ajaran yang mengajarkan perang, bukan. 13 tahun loh. Belum pernah terjadi peperangan. Perang pertama di dalam Islam itu, perang di dalam sejarah Islam, pertama kali terjadi pada tahun 2 Hijriah. Berarti 13, 14, 15 tahun. Tahun ke-15 setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi. Dari tahun pertama sampai tahun yang ke-15 baru terjadi perang. Itu pun sebabnya umat Islam yang terus diganggu. Umat Islam yang terus diusik. Siapa pelakunya? Ya orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan orang Islam itu sudah pindah jauh sekali dari Mekah ke Madinah. Tapi orang-orang kafir Mekah ini masih aja mengganggu. Kadang-kadang mereka kirim tim senyap ya, tim siluman, berapa pasukan berkuda itu sampai ke kota Madinah di perbatasan, membuat kekacauan di situ. Ini orang-orang Mekah. Balik lagi. Sabarnya luar biasa. Orang-orang Mekah membuat propaganda. Caranya dengan menulis surat sebanyak-banyaknya. Surat itu dikirim ke penduduk asli kota Madinah. Isinya ancaman dan intimidasi. Kau harus usir para pendatang itu.
kembalikan ke kampung halamannya sendiri. Kalau tidak, kami akan mengganggu kalian. Kalau tidak, kami tidak akan memberikan akses buat kalian untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Karena zaman dulu kan sudah ada haji, umroh, beribadah ke tanah suci. Itu diancam penduduk Madinah. Usir mereka. Jangan berikan tempat, jangan berikan fasilitas. Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Sampai kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad SAW secara tiba-tiba tanpa disampaikan sebelumnya meminta sahabat-sahabatnya waktu itu yang siap untuk segera berangkat bersama dengan beliau. Tujuannya apa? Menghadang rombongan dagang milik orang-orang kafir Mekah yang baru saja pulang dari negeri Syam. Syam itu kalau sekarang ya meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina dan sekitarnya. Orang-orang Quraisy kan berdagangnya ke sana, bawa barang dari Mekah dijual ke sana, hasilnya digunakan untuk membeli barang produksi dari Syam untuk dibawa ke Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW memperoleh informasi ada rombongan dagang cukup besar sedang pulang, perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Nabi Muhammad ingin mencegat rombongan dagang itu. Ingat, tujuannya bukan perang. Buktinya apa? Yang berangkat hanya 300 orang lebih. Sedikit. Itu sebagai bukti bahwa yang diinginkan dan direncanakan Nabi bukan perang, tapi cuma ingin mencegat, memberikan pelajaran serta mengingatkan orang-orang kafir Quraisy bahwa umat Islam itu juga punya kekuatan. Nabi Muhammad hanya ingin memberikan sebuah peringatan, jangan diganggu teruslah kita ini. Buktinya yang berangkat menuju lokasi pencegatan kafilah atau rombongan dagang itu hanya sedikit, 309 apa 311. Itu pun yang dibawa hanya pedang secukupnya dan anak panah secukupnya, bukan membawa logistik, artileri, peluru dan yang lainnya, enggak. Yang ada, yang siap berangkat sekarang. Enggak ada persiapan nanti 2 jam lagi, 3 jam lagi, enggak. Sekarang berangkat. Tujuannya cuma ingin mencegat, hanya untuk memberikan peringatan. Sudahlah, intinya jangan ganggu kami. Kita udah tenang-tenang, sudah mengalah jauh meninggalkan Mekah kok, masih aja pengen diganggu. Tujuan Nabi Muhammad demikian. Tapi ternyata kafilah dagang yang ingin dicegat itu juga mendapatkan informasi balik bahwa Nabi Muhammad ingin mencegat. Akhirnya mereka putar jalan, cari rute baru. Selain itu, rombongan dagang ini segera mengirimkan informasi ke Mekah sebagai pusat kekuatan mereka untuk membantu melakukan pengamanan rombongan dagang. Berangkat mereka 1.000 orang. Itu niatnya bukan untuk membantu, tapi untuk berperang melawan orang Islam, menyerang orang Islam. Yang kafilah dagang tadi selamat, cari-cari rute yang baru. Umat Islam yang pencegat gak ketemu, karena yang ditargetkan sudah lepas. Dalam posisi seperti ini, 1.000 orang lebih prajurit, lengkap dengan persenjataannya, lengkap betul-betul pasukan perang, berangkat. Nah, niat pertama kan untuk melakukan pengamanan atau menyelamatkan rombongan dagang. Karena rombongan dagangnya sudah selamat, ini sekarang merubah niat, menghancurkan umat Islam. Terjadi. Nah, itu yang disebut dengan perang Badar. Kalau kita melihat kronologisnya, yang memulai siapa? Musuh. Yang memulai musuh. Orang Islam enggak. Kronologisnya tadi loh, kalau kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan, 15 tahun Islam disampaikan, Islam diajarkan. Baru terjadi perang. Itu pun posisi umat Islam bukan posisi yang memulai. Hanya melakukan reaksi. Dan setiap perang yang kita baca di dalam sejarah Islam, semuanya tanpa terkecuali, itu posisinya selalu saja umat Islam itu yang melakukan pembelaan. Umat Islam selalu yang ditarget. Perang Badar seperti itu. Perang Uhud tahun yang berikutnya. Perang Uhud itu terjadi di Madinah. Artinya Madinah sebagai pusat
kekuatan Islam diserang dan dikepung. Perang Al-Ahzab juga seperti itu. Dikepung kota Madinah. Perang melawan orang-orang Yahudi, perang Khaybar, Banu Nadir, Mustalik, Bani Qainuqa. Itu semua karena umat Islam yang diganggu. Umat Islam yang dimulai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang damai dan kasih sayang. Banyak buktinya. Salah satu bukti sudah saya sampaikan di depan tadi. Itu bukti yang paling kuat. Walhamdulillah. Oleh karena itu, agama kita, agama Islam, itu sangat menentang dan mengharamkan semua faham dan ideologi yang akan merusak tatanan hidup yang aman, tertib, dan kondusif. Apapun pemahaman itu yang akan merusak unsur aman, tertib, dan kondusif ini dilarang di dalam Islam. Kalau yang diangkat menjadi judul dalam kesempatan kali ini adalah faham radikalisme kiri dan faham radikalisme kanan. Kedua-dua faham ini dilarang di dalam Islam. Hukumnya haram. Faham radikalisme kiri, ya komunisme itu sendiri. Komunis, Leninisme, Maoisme, dan yang semisal. Ini faham radikal kiri. Dilarang di dalam Islam. Diharamkan hukumnya. Mereka yang anti Tuhan, anti agama. Mereka yang tidak merasa mempunyai agama. Itu faham radikalisme kiri. Yang insya Allah akan kita bahas agak sedikit lebar dan luas pada sesi yang berikutnya insya Allah ta'ala. Yang jelas faham radikal kiri ini itu dilarang di dalam Islam. Sama juga dengan faham radikal kanan. Faham radikal kanan ini mereka yang mengatasnamakan Islam untuk membenarkan pemikiran dan gerakan mereka, padahal Islam berlepas diri dari faham-faham seperti itu. Faham radikal kanan ini diantaranya adalah kaum teroris yang berbaju Islam. Walaupun lahiriahnya Islam, pakaiannya Islam, simbol-simbol yang digunakan Islam, walaupun yang diucapkan juga lafaz-lafaz Islam, tapi karena radikal kanan, maka sesungguhnya Islam berlepas diri. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Misalkan ISIS, ya, Irak, Syria, Islam States. Jadi negara Islam Irak dan Syria. ISIS yang dulu sempat bombing sekarang mulai turun. Sebelumnya lagi ada Al-Qaeda. Kemudian Jaish Al-Islami, Jabhah Nusrah, dan sekian banyak nama-nama, Jamaatul Jihad wal Hijrah, Jamaat Takfir, N11, Negara Islam Indonesia, Darul Islam, DI, TII, Tentara Islam Indonesia. Dengan segala bentuk metamorfose mereka itu. Ini disebut dengan radikal kanan. Kalau zaman sekarang ya kelompoknya Abu Bakar Bashir, kelompoknya Abdul Matin, kelompoknya Maman, kelompoknya Santoso, kelompoknya Dr. Azhari, Nurdin M. Top, semua tokoh-tokoh teroris itu. Itu yang kita masukkan dalam kategori radikal kanan. Yang ini juga nggak boleh. Nah, walaupun bajunya Islam, pakai jubah, pakai jenggot, celana di atas mata kaki. Walaupun istrinya pakai cadar, berhijab besar, serba hitam dan serba gelap. Nah, mereka justru mencoreng nama Islam, menodai nama baik Islam. Walaupun benderanya la ilaha illallah. Walaupun ketika melakukan aksi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun yang diucapkan itu Allahu Akbar. Walaupun kelihatannya soleh, puasa, zakat, sedekah dan yang lainnya. Meskipun. Itu bukan berarti kemudian seperti itulah ajaran Islam. Bukan.
Islam sekali lagi tidak membenarkan radikal kiri, juga tidak membenarkan radikal kanan. Yang benar adalah Islam itu agama yang cinta damai, kasih sayang. Sekalipun ada kemungkaran-kemungkaran, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka cara penanganannya harus sesuai hukum dan aturan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kenapa? Karena yang radikal kiri itu akan merusak, bahkan telah merusak tatanan hidup yang aman, tertib, dan kondusif. Kita lihat sekarang kaum radikal kiri di seluruh belahan dunia. Kalau kita ingin berbicara lebih khusus lagi, kita di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam beberapa sambutan tadi. Mereka sudah berkali-kali melakukan pemberontakan. Tahun 1927, 1926. PKI sudah melakukan pemberontakan. Nah, digagalkan. Nah, Musso lari ke Moskow. Berguru beberapa belas tahun kemudian. Tahun 48 memproklamirkan sebagai republik negara komunis di Madiun. Kemudian ditumpas oleh aparat keamanan, dalam hal ini secara khusus TNI dan Polri. Kemudian mereka berbentuk lagi tahun 1965, melakukan pemberontakan lagi. Karena gerakan radikal kiri itu sudah merusak tatanan. Tidak mendukung keharmonisan hidup bermasyarakat. Mereka memprovokasi masyarakat kecil, memprovokasi kaum buruh dan kaum tani untuk melakukan perlawanan bersenjata. Berapa banyak terjadi perkelahian, pembunuhan. Mereka lakukan karena alasannya membela hak-hak rakyat kecil, meminta pembagian tanah, agraria dan seterusnya. Ini merusak tatanan. Kemudian yang radikal kanan juga seperti itu. Contoh yang paling terakhir sekarang di Poso. Bagaimana kondisi di sana itu jauh dari apa yang kita inginkan. Alhamdulillah akhir-akhir ini semakin hari semakin aman, tertib, kondusif. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemerintah kita dalam hal ini mendapatkan kekuatan dan kesabaran, juga mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya karena telah berusaha secara maksimal untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib. Terkhusus kepada aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang telah bersusah payah meninggalkan anak istri, melaksanakan tugas sebagai Satgas Tinombala maupun yang organik di sana, masuk keluar masuk hutan, ngepos di tempat-tempat yang rawan, bahkan sudah banyak yang gugur. Kita doakan agar mereka selalu mendapatkan pahala yang baik, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contoh yang paling dekat. Kaum radikal kanan ini melakukan aksi terorisme, peledakan, pengeboman, penembakan, ancaman, intimidasi dan seterusnya. Sama juga sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Radikal kanan, tapi yang tidak terang-terangan seperti contoh Santoso Abu Bakar Bashir dan yang lainnya. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam kemudian dengan sadar ingin mengambil alih fungsi dari aparat keamanan. Ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Ini termasuk cara berpikir dan berpemahaman secara radikal kanan. Misalkan melakukan sweeping, ada sejumlah saudara-saudara kita, semoga Allah berikan hidayah untuk mereka, menggunakan pakaian dan atribut Islam, menggunakan surban dijadikan sebagai cadar, pakai helm setiap malam minggu, bawa pedang, bawa samurai, kemudian membongkar kafe-kafe, salon-salon, memukuli anak-anak muda yang sedang berkumpul di pinggir jalan dan seterusnya. Ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena situasinya bukan aman. Situasinya malah semakin kacau. Sudah sering kan terjadi. Ketika kelompok-kelompok seperti melakukan kegiatannya, warga melawan. Masyarakat kemudian tersinggung. Atau dari kelompok mereka, para pelaku maksiat dan kemungkaran ini, akhirnya terjadi pertumpahan darah, perkelahian, kacau, rusuh. Padahal di depan tadi sudah kita sebutkan, Islam ingin mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, kondusif, harmonis, dinamis, dan seterusnya. Ini tidak diperkenankan. Walhamdulillah, yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, itu berlaku di seluruh Indonesia. Bahwa nomor kontak dari para pejabat di kepolisian itu disebarluaskan. Begitu Pak Kasat,
Bukan cuma di Malino saja kan, tapi di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Nah, nomor kontak para pejabat dari Kapolsek, Kapolres, Kapolda dan seterusnya, bahkan ya Kapolda juga. Itu memang disebarkan di tengah masyarakat untuk menerima laporan secara langsung. Ini kan harus disambut dengan baik. Artinya, kalau misalkan di tempat kita, di daerah kita ada kemungkaran, ada kemaksiatan dilakukan, ada sesuatu yang mengganggu kamtipmas itu terjadi, bukan sendiri-sendiri kemudian menyelesaikan. Orangnya ditangkap, dipukulin, atau bahkan sampai di beberapa tempat sering terjadi pelakunya dibunuh, dibakar hidup-hidup. Cukup lapor, itu tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Dan kalau ternyata lebih dekat rumahnya ke Koramil, boleh nggak kalau laporan ke Koramil? Boleh juga, saya kira kan ya. Lebih dekat ke Koramil daripada Polsek misalkan. Laporkan, atau mungkin laporkan ke teman-teman batalion ini. Laporkan ini terjadi begini, agar ditindaklanjuti dengan hukum dan ketetapan yang berlaku, sehingga situasi akhirnya aman, tentram. Kalau misalkan kita sebagai warga dan masyarakat yang menindak sendiri, akan dendam. Mereka mendendam. Tapi kalau yang sudah turun aparat keamanan, semua bisa menerima. Memang tugas mereka seperti itu. Yang jelas, pada sesi pertama ini, sebagai pembukaan, yang ingin saya sampaikan dan tekankan bahwa alhamdulillah kita bersyukur dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pengikut agama Islam, karena Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang, bukan agama yang mengajarkan perang, menghalalkan kekerasan seperti yang dikesankan oleh beberapa pihak. Nah, walhamdulillah Islam juga menentang semua faham yang akan merusak atau menciderai situasi yang aman dan tertib, baik kelompok radikal kiri maupun kelompok radikal kanan, yang masing-masingnya ini akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, seperti narkoba, minuman keras, ya, kehidupan pergaulan bebas dan seterusnya. Itu digunakan sebagai alat propaganda baik oleh radikal kiri maupun radikal kanan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sesi pertama yang kemudian dilanjutkan dengan cara istirahat, dan insyaallah sesi kedua akan dilanjutkan pada pukul 1:30. Demikian yang kami sampaikan. Alhamdulillah, insyaallah makan siang telah disiapkan oleh panitia di jamaah yang nanti bisa berkoordinasi dengan sesi konsumsi. Silakan dikoordinir oleh konsumsi. Ini yang kami sampaikan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Amirullah Pak Amirullah. Pak Lubat.